Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Hai. Jumpa lagi dengan saya. Oke, SOS dalam masih tetap dalam gelarannya konten dari SOS Channel. Yuk. Pada kesempatan baik ini saya ditemenin dengan dua laki-laki ganteng ya, yang paling luar biasa. Mari. Ganteng terus ya gangguan telinganya. Berarti torek aja bongnya. Dan seorang wanita yang sangat cantik sekali. Beliau adalah yang lebih dikenal Syahrini Edo. Wow. Si cantik otodidak. Naon sih cantik otodidak teh naon eta? Cantik otodidak itu maksudnya cantik tanpa latihan. Jadi Cek Edo mah geulis teu tiba heula. Tidak usah latihan, tidak usah kursus heula, tidak usah begitu saja geus geulis. Natural ya. Oke, buat netizen berlatih lah. Berarti naon? Untuk cantik ya. Karena kalau tidak berlatih, Gini gini. Jadi saya hanya ngobrol ini aja lah. Jadi yang pasti sekarang kita sedang berada di channel siapa ini? SOS. Ada channel Edo Syahrini. Oke, Sampai deui. Oke, di SOS Channel. Ini saya pada kesempatan baik ini saya akan hanya satu pertanyaannya saja masing-masing. Buat Mawar satu pertanyaan yang sudah saya bungkus dengan rapi ya. Buat C1, buat Iki ada 16 Ki karena kamu banyak yang harus ditanyakan ya. Pas, interogasi. Satu pertanyaan saja. Buat Cek Edo dulu ya. Cek Edo. Orang itu mengenal Cek Edo itu adalah dengan kepedeannya ngaku-ngaku Syahrini. Nah, kenapa Cek pede ngaku Syahrini gitu kan? Apa tidak percaya diri dengan kondisi apa adanya? Jelaskan sih. Ada kumaha itu panjang luar biasa. Sebetulnya bukan kepedean Kang Ogi, mungkin lebih kepada mawas diri. Karena saya sering ngaca gitu ya. Dan ternyata setelah saya ngaca memang beda jauh. Enggak, kalau Syahrini itu kan hanya sebetulnya hanya iya bisa dibilang gimmick di sinetron ya. Jadi sutradara yang memang luar biasa Mas Adis Nugraha memberikan sesuatu yang memang mungkin cepat rumah tapi menurut beliau mungkin. Jadi si Cek Edo yang nama saya aslinya Edo, saya biasa dipanggil Syahrini itu kan selalu begitu ya. Selalu dipanggil Syahrini itu karena buat ini aja mungkin supaya orang ingat terus sama saya. Dan alhamdulillah ingat terus itu bukan karena memang saya mirip Syahrini, enggak, tapi karena memang ketimpangannya itu saya. Dan alhamdulillah kemanapun saya rekaman lagi mendarat gitu ya, pasti orang manggil saya Syahrini padahal nggak tahu apa saya juga ngerti apa panamaraneh teh anu kaperempunan gitu. Bukan Syahrini, sah gemblong. Nggak apa-apa, akhirnya jadi hoki juga bukan berarti saya ngekor ke Syahrini yang asli, enggak lah. Itu kan Syahrini. Nah, kita apa? Syahadat Deui. Begitu Kang Ogi, jadi itu mah hanya karena gimmick aja. Pengalamannya hanya karena gimmick saja ya. Tapi jadi luar biasa. Jadi mengenal kemanapun pergi pasti orang Syahrini gitu. Syahrini. Meskipun mereka tahu dah jauh melamelu tuh saya sama Syahrini. Padahal mah kebalikannya ya, sangat jauh iya, sekali. mungkin begitu. Gitu, kan. Kalau Syahrini kan dikenal dengan kalau Syahrini sebenarnya badannya itu hanya tangannya Cek Edo. Gini, enggak ada satu momen Kang Ogi kita pernah mau dipertemukan. Waktu itu saya ada di acara salah satu acara televisi. Karena memang alhamdulillah saking hebohnya akhirnya mereka kalau nggak salah di Dasyat ya, mau dipertemukan antara Syahrini yang asli dengan Syahrini Edo yang memang mungkin bisa dibilang 180 derajat berbeda. Mereka dengan beliau dengan segala glamornya, apanya gelis rancunit, dan Cek Edo yang aduh kalau misalkan Syahrini tasnya aja harganya bisa M-an, 3M, Cek Edo juga 3M, 3 kali mikir. Maksudnya gitu juga kalau misalkan beliau dengan bajunya yang gitu, saya cukup dengan memakai daster, tapi alhamdulillah gitu, maksudnya jadi sesuatu gitu. Ya saya setuju dan itu menjadi ikon ya buat Cece. Cuman satu yang memang saya perhatikan belum dilakukan oleh Ece sehingga Ece itu menjadi Syahrini beneran. Apa coba? Properti Ece. Properti naon tah? Ya, biasanya kan keglamoran Syahrini itu yang harus. Kalau saya harus gudak Syahrini maka udah Kang Ogi. Ya kan bisa bisa imitasi. Enggak bisa. Ya, inten imitasi. Iya nih tiru plastik.
Ya, Aduh, kalung. yang ada batu ninggalin api bukan Sarini. Apa? Suruh Wilung. Jadi saya mah apa adanya aja begini memang saya Dengan Sarini apa adanya. hadir dengan Sarininya yang memang segala wow luar biasa glamor dan memang karena mendukung kan mereka mah segala rupana geus bener-bener gelis bener-bener loba duit. Nah, sementara saya yang hadir dengan apa adanya dengan yang non teh ya kieu banget memang kieu gitu kieu, dan Gusti. Bukan yang enggak mau operasi plastik. Iya. Itu pernah ada yang menawarkan dan mau di endorse juga. Kenapa? Cedo mau enggak canda di endorse operasi plastik filler gitu ya. Terus ini apa tanam benang segala macam saya semua tolak. Kenapa? Saya tolak. Kenapa? Karena kalau saya sampai tanam benang atau misalkan operasi plastik segala macam, saya khawatir kecantikan saya nanti berubah dan menjadi Sarini beneran atau misalkan tertukar dengan Luna Maya. Kan ribet urusannya. Ya, saya juga Makanya- tidak mengizinkan. Karena kalau terjadi operasi plastik ke Cedo, saya takut lebih acak-acakan. Iya. Dan Karena sama dokter yang operasinya bingung nanti. Iya Mas Anggun ada di mana? Ya Mas Anggun. Mamanya bukan anak lawan. Muka Cedo jadi jajaran genjang. dan lepas plastik nah. Masalahnya bukan apa-apa, sih itu payu deui. Iya. Karena ada dua syarat menjadi seorang apa namanya itu entertain itu. Syaratnya itu adalah saya ingat ya omongan guru saya dulu. Hanya dua syarat untuk menjadi seorang entertain yang bisa dikenal publik, yang bisa apa namanya itu sukses. Satu, muntu gelis kudu gelis pisan. Untuk gelis goreng. Mun gelis pisan. Goreng. Goreng pisan. Kedua. Iya. Nepangkeun. Oh, lu mau Pak? Ayo Aku abis sih lagi. selaku orang ganteng ya tidak mau tidak harus selamat ya. Jadi intinya biarkan kita tampil apa adanya dengan ciri khas kita sendiri. Betul. Kalau memang orang sudah yang sekarang udah mulai naik sedikit, langsung apa namanya permak wajah, langsung segala. Kalau saya enggak, saya lebih ke yang ini apa prinsip ya. Kalau kita bicara prinsip, saya lebih punya prinsip. Saya akan hadir apa adanya. Saya akan tetap menjadi Cedo yang memang saya ingat kata saudara saya tetap membumi jangan sampai ada di langit. Saya akan tetap bersama apa namanya masyarakat. Ini bukan istilahnya nih saya enggak artis enggak itu mah aduh asa kumaha teuing di jangan abimah luar gitu. biasa, betul. Saya lebih ke yang yuk saya hanya seorang pekerja seni yang mudah-mudahan karya-karya saya bisa diterima, diterima di saya bisa masyarakat, menghibur ya. masyarakat Amin. atau mungkin kalaupun saya dapat imbalan itu adalah feedbacknya buat saya berkah udah hidup apa adanya jangan neko-neko nggak sakit perut. Dan Cedo itu sama dengan masyarakat yang lainnya. Ya. Salah satunya adalah yang saya sukai dari Cedo. Apa? Bermasyarakat, merakyat, luar biasa. Karena apa? Karena memang Cedo biasa gugulutukan kan itu kan. Terima kasih Cedo. Ya, Sama-sama. satu pertanyaan buat Lupa Mawar. jawaban anak. Nah, satu pertanyaan buat Mawar. Mawar, ya. Iya. Itu kenapa nama Mawar? Itu aja. Biasanya orang itu Mawar itu buat laki-laki, cewek. Ya. Tapi ini gitarnya murah. Ya. Saya mau tanya, kenapa kok nama Mawar? Ya itulah yang tadi Cedo bilang, sutradara preman pensiun itu Boleh kalau di channel saya boleh ya, mau batuk mau hitut juga boleh, yang penting Distensi cakep. sosial harus kayaknya tetap diterapkan di sini. jadi sutradara preman pensiun itu punya apa? Ya cerdas pisan. Melihat saya yang mukanya seperti ini dikasih nama yang nama karakternya yang berkebalikan gitu. Harusnya kan nama muka kayak gini mah namanya jadi Anton gitu atau Robert, Alex gitulah. Grand, Hmm, Tiga mata lantas. Bruno gitu. Si anjing. Lu gosok. Tison. Tison dikasih namanya Mawar. iya. Apa? Ya unik aja menurut saya mah. Terus menjiwai Mawar aku mah cik eta cik. Kalau menjiwai sebenarnya saya tuh diarahkan sama asisten sutradara kalau di Maksudnya lokasi. nyaman nggak dengan nama Mawar? Oh, Sangat nyaman. Sangat awalnya aneh sih. Oh. Aneh kok laki-laki namanya Mawar tadi makin kesini jadi nyaman gitu. Dan saya lihat makin kesini muka lu itu makin berbunga loh. Bang Mawar. Tuh coy, nu kuncup. Tapi sayangnya dia maunya mawar berduri. Sana mengadeketan aduhnya lari awak teh. Mawar kita. Ya, yang luar biasa itu Mawar itu dulunya seorang sales juga kan? Pernah dulu. Marketing atau Sales dari apa? radio juga. Oh, kalau jadi Dari marketing radio dari juga sales pernah. berarti bisa gabung dengan saya dong. Jadi reseller Cedo. Ada mau cilor Cedo yang mungkin bisa dikembangkan. Cilor Yuk, dagang sekalian aja. Dulu pernah saya tuh jadi sales pernah. Jadi sales apa itu? Sales aduh lupa lagi. Kecantikan.
sisir elektrik. Mapayo ternyata bukan. Dulu mah ada, dulu mah. Dan saya mah cuma dagang aja. Oh, dulu mah ada. Cuma sehari. Kenapa? Rugi di hari pertama, rugi gede. Saya mending keluar aja, ngeluarin diri. Ya Itu gitu. dari jadi sales pindah ke jadi apa sih? Dari sales saya pernah kerja di pabrik, pernah. Di pabrik pernah? Pernah. Di pabrik itu ada 4 tahunan. Di radio pernah juga? Di radio pernah. Penyiar. Yang lamanya di radio, bukan penyiar. Apa? Di balik layarnya gitu, Oh, jadi iya. operator, jadi produser. Jadi kabel, bukan? Jadi mic gitu. Hah? Oh, jadi Jadi sound system. Jadi sound system. Ada lagi Emang lighting lama. juga kalau misalkan lampu padam aliran Ya. bisa dipakai dia. Jadi caang. tinggal ngecas, saya tinggal ngegesekin serak kurung. Aduh. Terus kapan mulai botak itu kapan? Botak mah saya. Sejak lahir. Masuk preman. Ya, sebelum preman pensiun udah botak. Udah botak ya? Dulu awalnya tuh dari SMP sebenarnya SMP tuh kayak apa cepak-cepak gitu. Makin kesini botak pin itu baru beberapa tahun lah. Tapi nyaman ya? Nyaman. Nantinya, insya Allah. Nanti saya juga mau ikutin itu, botakin aja. Arah itu aja. Fotomel berarti. Ya, terima kasih mohonnya. Satu lagi pertanyaan buat Iki nih. Ki, dah soalnya channel orang mah panjang-panjang teh mah terang aja. Ya. Ya, Ramen. Drama. Ini akan kuat aja. Ki, ya Denny anak emak. Hmm. Itu terkait Denny anak emak. Kenapa Denny anak emak? Karena ia adalah seorang jadi anak nanti jadi anak mami banget. Ya. Sieun ku kolot gitu. Preman tapi dia takut sama mamanya. Ki yang saya tahu kan Iki tapi memang benar aslinya Ki Simi Ki. Oh, aslinya memang tahu sama. Tapi asli kan itu Ki. Asli. Ya? Jadi Iki ini memang ketika masuk jadi peran Denny anak emak ini Ya. memang sudah kebiasaan. Betul nggak Ki? Betul. Hah? Betul kebiasaan. Ah. Jadi di luar sih ganu benar saya teh baong ya, tapi udah pulang ke rumahnya ya nurut gitu. Sieun ku kolot. Sieun. Tapi anggar sok uniko nama. Nyanger. Salah itu sih. Asli. Nggak boleh Ki ya. Jadi Denny anak emak nyaman nggak Ki? Enak. Nyaman karena si karakter itu udah biasa kesehariannya gitu. Oke. Jadi dibawain pas syuting oke ya kieu we. Seperti biasa sehari-hari di rumah gitu. Manjanya terus kalau minta uang terus takut-takutnya gitu. Terus si peran emaknya sama kayak emak sebenarnya di rumah gitu sama. Salah satu preman anu adab itu sebenarnya ini. Ya Denny anak emak itu preman anu adab. Ya. Punya santun. Ya. Preman santun. Preman santun. Punten lewatnya. Kan saya di belah mana preman. Dan saya bocorin di sini ya. Dulu saya sempat masuk ke narkobanya. Obat-obatan karena itulah berhentina ku emak. Luar biasa tuh kan ya. Figur seorang emak itu Ya. bisa ini. Kenapa bisa ini? Ku omongan emak seetik tapi Patri. Mata Ya. Doa Luar kolot biasa. itu jangan salah ya. Maksudnya tuh ingat kan nih Hati-hati. obrolan lagi ya. Kumaha. Urang mamah embung maneh maut pas ke narkoba. Luar biasa Ki, itu berarti jeruk pisan Ki. Mau dibaca itu. dan kita tidak semua. tahu namanya meninggal itu bisa kapan aja. Iya, betul. Makanya itu hati-hati ya. Iya. Kalau bisa Dari situ Jangan. berhenti semua. Terima kasih, bagus Ki, luar biasa. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran ya buat para netizen semua, pemirsa SOS Channel. Ya, sebenarnya saya pengen ngobrol banyak, panjang lebar Ki, ya, Den, Ya, siap. wah, tapi karena memang saya takut kelamaan nih yang nonton, ya. satu itu yang kedua kita juga harus OTW lagi ini. Betul kebetulan. ya. Pokoknya saya ucapkan terima kasih buat semuanya. Buat Bisa teman-teman. pisan. Ya bukan begitu. Terus sudah lama PSBB. Oh, Sudah iya. lama aja untuk di mah, di lockdown, ketemu gak penghasilan. Pada saat ada panggung pertama kenapa harus disia-siakan? Iya. Karena ada peribahasa mengatakan Apa? jika racak tinggal Tinggal batu batu laut-laut laut jadi jadi legok. Jadi botak, Pak. Sekarang cak dengan batu, lawan-lawan jadi botak. Oke. Jika racak tinggal batu, laun-laun jadi liur urang. Terima kasih para netizen sudah stay di SOS Channel. Jangan lupa tetap like, subscribe dan juga komen. Ada juga Hari ini ada, dan nanti ada lagi satu lagi, nanti lagi dibuka sama manajer saya. Ada juga Ada Eko Orai tapi nggak terawat. Iya. Itu bisa. ya mudah-mudahan nggak jadi eko orai, eko terawat namanya. Ada satu juga apa? Nomor Hah? satu kamu? belum buat ya. Masih mau numpang nanti Ya, ya. sebentar. Nanti juga ada Cik Edo yang baru Ada, ya. Pokoknya mah yang lebih terurus, yang lebih di pupuknya, Dabil tuh bisa ngurus gitu. Oke. Begitu mungkin kamu gitu. Ya, terima kasih. Sedikit promosi boleh nggak di boleh, sini? boleh. Yang mau pesen Ciraos Cik Edo boleh, karena sekarang ada kuliner yang tradisional tapi tidak ketinggalan zaman, Oh, karena rasanya iya. juga bisa mengikuti.
Mochi Namanya? roll ada Mochi ya. roll? Iya. Mochi roll. Mochi baru roll. lah gini. Enggak, digulung gitu gitu. Ini nggak digulung kan, boleh sedikit. Bulan kan baru melong ke abi tuh kalau gitu. Bukan salah naon Dan jangan lupa follow juga IG-nya Iki Kucluk, Yo. nerima endorse ya. Terus ada cedol juga. Yuk. Oke, terima kasih. Saya Oge SOS. saya